Ya, hari ini kita merayakan 100 tahun masuknya berita Pantekosta. Ya, gerakan Pantekosta itu dimulai 100 tahun yang lalu di Indonesia. Di tahun 1921. Jadi bayangkan itu sudah 100 tahun lamanya. Sudah 1 abad. Tetapi sebenarnya itu dimulai jauh di belakang. Ya, 2000 tahun yang lalu lebih malah. Ketika murid-murid Yesus berkumpul dan mereka mendapat karunia, ya, kuasa Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa asing, dalam bahasa lidah, bahasa yang tidak mereka mengerti sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya itulah pertanda ya, dari seseorang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ada yang banyak orang yang berpendapat bahwa dipenuhi kuasa Roh Kudus itu banyak-banyak bentuknya, tetapi kita percaya dan dari Alkitab kita belajar bahwa tandanya adalah berbahasa lidah. Ya, sesuatu yang penting di dalam organ tubuh kita yang bisa mengubah banyak hal. Banyak pernikahan yang bubar gara-gara lidahnya nggak dijaga. Banyak organisasi bubar karena lidah pimpinannya kah atau anggotanya tidak dijaga. Dan jangan sampai gereja juga kemudian terpecah karena lidah. Kita butuh karunia Roh Kudus yang memperbaharui apa yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu hal tentang karya yang sudah dimulai 100 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara kalau punya akses ke internet, Anda bisa cek di jeffminandar.com, Anda bisa copy paste di situ sermon notes-nya atau catatan khotbahnya. Ada banyak ayat yang tidak mungkin saya bacakan, tetapi Anda bisa belajar sesudah ibadah. Ya, judulnya hari ini adalah Kobaran Api Pantekosta untuk merayakan 100 tahun. 100 tahun GPDI. Anda lihat semua di sini ada merah, kuning, biru. Apakah maksudnya ini? Kenapa benderanya GPDI merah, kuning, biru? Kuning, merah, biru. Kalau saya tidak salah itu menggambarkan Bapa, karya Bapa, karya Anak dan Roh Kudus. Ya, kemuliaannya, pengorbanannya, dan kesegaran dari Roh Kudus. Ya, kalau saudara lihat logonya GPDI juga ada 3 warna ini. Nanti mungkin Bapak Gembala bisa menjelaskan. Tentu saja kita sama-sama senang bahwa setelah 100 tahun kita bisa berdiri di sini di atas pundak para pendahulu kita. Ya, kita selalu berkata ketika bertemu satu sama lain, haleluya, puji Tuhan. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ketemu dengan teman-teman dari GPDI, Anda berkata, haleluya. Gitu. Jawabnya, puji Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat kiri kanannya. Oke, nah siap? Siap ya? Saudara teriakan yang keras supaya mereka bangun juga siang hari ini. 1, 2, 3. Haleluya. Nah, puji Tuhan, bingung. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Karena kita percaya di GPDI, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita merindukan semua orang untuk memuji Tuhan. Fokusnya Tuhan. Fokusnya bukan diri kita. Betul kita diberkati. Betul kita butuh berkat sepenuh dari Allah. Ya, the peace of God itu memang bagian kita. Ya, tetapi percayalah, ketika kita memfokuskan dulu kepada Tuhan, semuanya akan mengikuti. Ya, saya tidak menyalahkan kalau saudara memakai salam-salam yang lain, tetapi di GPDI kita mengajak orang untuk puji Tuhan. Berkatnya menyusul. Amen. Ya, jangan, oh berkatnya mana dulu dong buat saya. Ya, puji Tuhannya dulu. Percaya berkatnya menyusul. Oke? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang api Pantekosta. Saya bersyukur saya adalah generasi ketiga dari hamba-hamba Tuhan
di gereja Pantekosta di Indonesia. Saya nggak tahu apakah buyut saya hamba Tuhan, mungkin belum ya. Jadi baru opa oma saya, mereka menggembalakan jemaat, ayah ibu saya, gembala jemaat Anda. Dan saya sekarang berdiri di atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh opa oma saya dan ayah dan ibu saya. Jadi ini adalah kehormatan, tetapi kita nggak mau berhenti di nostalgia. Siapa di sini yang belum berhenti bernostalgia? Suka sekali bernostalgia. Dulu aku, ya kan? Dulu aku kuat, sekarang aku lemah. Dulu aku ini ganteng, sekarang lebih ganteng. Banyak orang suka nostalgia dan bahkan banyak yang jatuh di dalam nostalgia. Betul? Banyak bapak-bapak yang jatuh kepada pacar SMA-nya ketika reuni. Jadi ibu-ibu kalau ada bapaknya yang izin reuni, ya jangan-jangan CLBK, ya cinta lama belum kelar. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang sesuatu yang fresh, meskipun kita menoleh ke belakang tentang sejarah api Pantekosta. Nah, Pantekosta sendiri, kata Pantekosta, mungkin Anda melihat di Alkitab disebut sebagai Pentakosta. Oke, Pentakosta, Pantekosta sama saja. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh staf mengenai hal itu. Ya, saya tidak ambil waktu untuk menjelaskan hal itu kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita akan fokus kepada pengalaman Pantekosta. Ya, api Pantekosta membawa kepada pengalaman Pantekosta. Secara huruf, etimologi, ya secara kata etimologinya, Pantekosta itu dari bahasa Yunani. Ya, hari ke-50. Hari ke-50. Tetapi apa maknanya dari hari ke-50 ini? Saya ingin kembali membawa Bapak Ibu Saudara ke pengalaman Pantekosta di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul ayat 11. Kisah Para Rasul 2 maksud saya. Ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ceritanya di pasal ini, murid-murid kembali setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Ya, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi 40 hari kemudian, Yesus naik ke sorga. 10 hari sesudahnya, hari Pantekosta, Roh Kudus turun. Nah, kisahnya mereka kembali dari menyaksikan Yesus naik dan mereka bersekutu, berdoa. Dan ketika mereka berdoa, Roh Kudus turun. Ya, seperti ada angin yang keras. Karena itulah asal kata roh. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Tulis saja, karena saudara mungkin tidak ini. Ruah. Ada yang pakai K, ada yang pakai C. Ya. Ruah artinya tiupan angin yang keras. Ruah, the wind of God. Makanya ya, disebutkan bahwa Roh Kudus itu bisa membawa orang ke tempat-tempat yang jauh. Ya, seperti hembusan angin. Filipus dalam sekejap mata, dia bisa berpindah dari melayani sida-sida di Ethiopia, melayani kemudian di Samaria dalam waktu yang singkat. Dan Bapak Gembala minggu lalu menjelaskan bahwa kita akan disingkirkan. Inilah kuasa Roh Kudus. Anda disingkirkan dalam sekejap mata. Bukan pengangkatan, tapi penyingkiran. Ya, Anda diselamatkan. Butuhnya Roh Kudus di situ.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Pantekosta yang pertama kali di Yerusalem ini ditandai dengan bahasa yang baru, yang keluar. Sehingga orang-orang yang disebut orang-orang Galilea, saudara baca ya pasal 2, saya nggak bisa baca banyak ayat, tetapi disebut di situ mereka orang-orang Galilea. Kenapa mereka bisa tahu bahasa asing? Kuasa Roh Kudus melawat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada pengalaman Roh Kudus, pengalaman Pantekosta itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita fast forward, kita majukan 19 abad kemudian ada pengalaman yang sama di Amerika Serikat di tahun 1907. Nama tempatnya Azusa Street ya, di Los Angeles, California. Ini singkat cerita karena sebenarnya ada pertemuan di rumah, ya kalau nggak salah jalan Bonnie Ray atau saya lupa ininya, detailnya. Tetapi ini sebenarnya kisah yang berurutan dari 1901 sampai 1907. Tetapi kita lanjut langsung saja 1907. Ya, mereka berkumpul dan banyak orang dilawat, bahkan wartawan-wartawan saat itu. Ya kalau sekarang saudara baca berita di Amerika Serikat, medianya begitu skeptis dengan kekristenan. Ya, yang mereka suka adalah ketika ada pendeta jatuh dalam dosa. Itu mereka langsung masukkan di berita. Kalau ada penulis lagu rohani jadi tidak percaya kepada Tuhan, mereka angkat itu. Tapi zaman dulu mereka meliput kegerakan Pantekosta ini. Ya, di Los Angeles. Nah, pergerakan api ini sampai ke kota lain di Seattle, di Washington State. Ya, kalau kita provinsi, kalau di sana state, negara bagian. Nah, dari Seattle ini ada gereja ya, yang disebut Bethel Temple di tahun 1919. Nah, gereja ini membuat suatu ibadah yang mengundang banyak orang untuk datang, banyak yang bertobat. Dan karena mereka gereja Pantekosta, mereka menekankan terhadap kuasa Roh Kudus. Sama seperti pengalaman di Azusa Street, sama seperti pengalaman di Yerusalem. Ada dua keluarga yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus dan karena itu mereka memberi diri untuk menjadi misionaris. Menjadi utusan Injil, namanya Cornelius Groesbeck. Atau harusnya Groesbeck ya, saya nggak tahu bagaimana spellingnya. Atau dan Richard van Claveren. Jadi dua keluarga, mereka berdua istri dan anak-anaknya. Istri-istri dan anak-anaknya. Mereka dikirim untuk kemudian pergi ke satu tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. Pulau Jawa, di saat itu namanya Hindia Belanda. Atau Dutch East Indies, ya, Hindia Belanda. Jadi tahun 1921 menandai kedatangan dua misionaris ini ke Indonesia. Itulah kenapa 100 tahun kemudian kita merayakannya di tempat ini. Nah, mereka mendirikan kemudian persekutuan, perkumpulan yang didaftarkan ke pemerintah Hindia Belanda dan disebut, correct me if I'm wrong, The Pinkstergemeente in Netherlands, India. Wah, sok bahasa Belanda. Atau kata lainnya, jadi ketika mereka kemudian dari perkumpulan naik statusnya jadi gereja, disebut The Pinksterkerk in Netherlands, Oost-Indies. Bahasa Indonesianya gereja Pantekosta di Hindia Belanda. Tetapi setelah pergantian masa ke Jepang dan kemudian kita berdaulat negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sebut Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Lahir 100 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita berdiri di tempat ini, kita beribadah di tempat yang berkembang atau muncul dari karya Roh Kudus 100 tahun yang lalu.
Kalau kita tarik ke belakang karya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kita percaya ini yang kemudian kita sedang hidupi. Kita nggak mau bernostalgia saja, kita mau pengalaman itu jadi pengalaman kita. Nah, saya temukan ada 3 fakta antara apa yang dikerjakan oleh kedua misionaris itu, Groesbeck, Rosbeck, dan Van Claveren, dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah adanya karunia penglihatan, adanya visi yang diterima oleh Cornelius Groesbeck dan Richard Van Claveren. Mereka melihat dengan jelas Pulau Jawa. Tuhan betul-betul tunjukkan kamu harus melayani Pulau Jawa. Bayangkan orang Amerika Serikat di sana melimpah. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kita ketinggalan sekian ratus tahun dari Amerika Serikat dalam hal teknologi, kemajuan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengorbankan semua itu untuk pergi ke Indonesia. Nah, Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 16 ayat 8 sampai 10 juga punya pengalaman yang sama. Saat itu dia dalam perjalanan misi dan kemudian tiba di Troas. Ketika dia tidur, kemudian Tuhan memberi penglihatan seseorang yang berkata kepada Paulus, marilah menyeberang kemari, ke Makedonia. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bisa bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kita belajar bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka rencana Tuhan itu yang jadi pertama. Melebihi dari rencana kita. Kalau Anda baca di ayat 6 sampai 7 dari Kisah Rasul 16, Paulus itu punya rencana sebenarnya. They have planned for their mission trip. Tetapi Roh Kudus, atau di situ disebut juga Roh Yesus, mengarahkan mereka ke tempat yang lain. Bahkan dalam penglihatan. Ketika kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Galatia 5 ayat 25, maka Allah bisa membawa kita ke banyak tempat yang lain. Ya. Yang dikejar oleh Paulus, yang dikejar oleh Rosbeck, yang dikejar oleh Van Claveren, bukan keuntungan diri sendiri, karena kalau kenyamanan mereka seharusnya nyaman tinggal di tempat mereka. Paulus kalau dia ingin tetap jadi Farisi, dia akan tetap dihormati. Tetapi dia memilih menjadi musuh. Dimusuhi maksud saya, bukan menjadi musuh. Dimusuhi oleh orang-orang Farisi dengan kemudian mengikut dan mengiring Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dipimpin Roh Kudus, siap tidak kita dengan perubahan? Siap tidak kita dengan sesuatu rencana yang kemudian berubah? Yang kedua, tentang kesatuan. Nah, 2 misionaris ini Bapak Ibu Saudara, Claveren, Van Claveren, Groesbeck, itu mereka adalah anggota dari Bethel Temple Church yang ada di Seattle. Mereka menundukkan diri di bawah gembala jemaat saat itu, ya, W.H. Oviller, ya, W.H. Oviller. Mereka di dalam jemaat itu ada kesatuan, gimana ketika Groesbeck dan Van Claveren menawarkan diri untuk menjadi utusan Injil, seluruh gereja bersatu padu untuk chip in, untuk menyumbang, untuk menyediakan dana. Ya, ada fakta mujizat juga di situ yang saya tidak sempat ceritakan. Ya, bagaimana kemudian dana itu tercukupi untuk mereka pergi naik kapal Swamaru, ya, dari Amerika Serikat ke Hindia Belanda. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputusan dari gereja Bethel Temple 100 tahun yang lalu untuk melepas 2 keluarga ini, mendanai 2 keluarga ini, berbuah 21.000 kurang lebih jemaat gereja Pantekosta di Indonesia. Ini bukan jemaat individu, ini gereja, 21.000 gereja. Dari Sabang sampai Merauke.
Anda bisa cari GPDI di desa manapun, di kota manapun. Dimulai dari apa? Dari gereja yang punya kesatuan. Gereja yang melihat jiwa-jiwa lebih daripada sekedar mengasihi diri mereka sendiri. Kita rindu ini terjadi. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 sampai 15 mengenai kesatuan ini juga ditulis. Ketika orang-orang percaya yang tadi setelah mereka menyaksikan Yesus naik, mereka berkumpul, bertekun dan berdoa. Dari 120 orang kemudian Allah menambahkan 3.000. 3.000. Dan dari 3.000, Bapak Ibu Saudara, angka statistik orang-orang yang percaya kepada Yesus di seluruh dunia adalah 2,3 miliar. Dimulai dari 120 orang yang berkumpul berdoa. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo kita bersatu. Untuk misi-misi apa yang bisa dikerjakan di gereja ini. Jangan hindari persekutuan ibadah kita. Jangan hindari doa-doa kita. Ya, protokol kesehatan dilakukan senantiasa di gereja ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang mendorong diri Anda untuk datang dan berdoa, datang dan beribadah. Engkau tidak akan pernah tahu mereka yang engkau doakan kemudian bisa berbuah 10, 20 tahun, 50 tahun setelah ini. Tanam benih itu. Kalau Anda digerakkan untuk memberi, beri untuk hamba-hamba Tuhan. Beri untuk pekerjaan Tuhan. Because we never know. Kita tidak pernah tahu. Apa yang Anda tanam sekarang, itu bisa berbuah lebih besar. Yang ketiga, inspirasi. Ada inspirasi yang dibawa oleh kedua keluarga ini. Rosbeck dan Van Klaveren. Mereka orang Amerika Serikat, meskipun mereka sebenarnya adalah keturunan Belanda. Ya, karena saudara tahu orang Belanda itu banyak pindah ke Amerika Serikat, orang Eropa lebih tepatnya. Ya, mereka pindah ke Amerika Serikat untuk kemudian mendapat kebebasan beragama pada intinya sebenarnya. Ya, jadi bahkan kalau di New York itu dulu adalah kawasan yang dikuasai oleh orang-orang keturunan Belanda, imigran dari Belanda. Cuma kemudian diambil oleh orang-orang keturunan dari Inggris. Makanya kemudian disebut New York. York yang baru. Nah, tapi mereka keturunan Belanda tinggal di Amerika Serikat, mereka mau memberi diri mereka kepada bangsa asing. Mereka nggak tahu apa yang mereka terima di Hindia Belanda. Bapak Ibu tahu banyak misionaris itu mati di ladang misi. Kalau Anda di sini ada yang keturunan Batak, halak kita, Horas, ya, Horas, mantap. Itu misionaris untuk suku Batak, itu pernah sampai mereka mengorbankan nyawa. Mereka mati untuk orang yang tidak mereka kenal. Demikian juga misionaris-misionaris yang membawa berita Pantekosta ini. Kita melihat bahwa nilai yang mereka hidupi ini bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang lain. Ada satu lagu, Maju-maju saja, ada nggak ya liriknya ya? Coba kita nyanyikan. Gimana lagunya? Maju-maju, Tuhan selalu, nanti satu kali salib. Coba saudara bisa lihat ya nilai mereka. Aku bisa menderita sekarang, tetapi aku percaya ada kemuliaan yang akan jadi bagianku. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau tidak nyaman berdoa. Tidak nyaman untuk datang di tengah-tengah pandemi ini. Tapi engkau percaya apa yang engkau pikul sekarang, apa yang engkau derita sekarang akan digantikan oleh mahkota. Dan ini yang jadi konsepnya GPDI. Kita enggak membangun di tengah kelimpahan. Tapi kita membangun
dari kesederhanaan, dari fokus pada salib. Yang penting salib diberitakan. Di dalam pekerjaan Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus, ia menyadari panggilannya untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Ya, meskipun ia dibesarkan sebagai golongan Farisi, ia rela menderita, bahkan sampai menderita yang mengakibatkan ia kehilangan nyawanya. Bapak Gembala beberapa kali mengatakan bahwa kita belum sampai kehilangan nyawa kita. Tetapi pertanyaannya, maukah kita menderita untuk jiwa-jiwa? Maukah kita menderita untuk Kristus? Maukah kita bawa api Pantekosta ini bukan sekedar sejarah 100 tahun yang lalu, tetapi kita hidupi sampai sekarang. Pengalaman Pantekosta harusnya bukan berhenti jadi pengalaman institusional. Maksudnya apa? Pengalaman, ya karena saya gerejanya namanya Pantekosta, maka saya harus mau tidak mau dilabeli Pantekosta. Ini bukan tentang pengalaman institusi atau lembaga, tetapi harusnya pengalaman pribadi dari kita yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu akan memberi karunia yang menyatukan jemaat. Saya tahu mungkin Anda nggak bisa pergi ke pedalaman, mungkin Anda nggak bisa pergi untuk menginjil, mungkin Anda tidak bisa kemudian pergi untuk melakukan banyak pelayanan secara langsung. Tetapi Anda bisa menyatukan hati di bawah penggembalaan di jemaat GPDI Mahanaim. Kita bersatu dan kita menjadi inspirasi untuk dunia. Yesus pernah berkata, hendaklah engkau saling mengasihi. Karena dari situlah dunia mengetahui, aku ada dalam kamu. Engkau adalah anak-anak Allah. Ketika kita bersatu, kita menjadi inspirasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengalaman Pantekosta itu melibatkan keseluruhan diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketiganya itu saling berhubungan. Tadi pagi juga saya sudah jelaskan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu adalah trinitas yang ada di dalam Alkitab. Oke. Jadi kalau kita melihat tubuh, jiwa, dan roh, itu adalah gambaran dari pencipta kita. Saudara ingat bahwa Allah menciptakan kita dalam kuasa Bapa, Anak, atau Firman. Ya, saudara lihat di Kejadian. Ada Firman di situ. Dan kemudian ada roh. Ruah. Jadi ketiganya inilah ketika kemudian dituliskan di dalam firman Tuhan, jadikan mereka segambar dan serupa. Itu bukan segambar mukanya sama seperti Allah, karena Allah adalah roh. Tetapi ini loh, konsep ini loh. Anda diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita harus mengalami pengalaman Roh Kudus di dalam ketiganya. Di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu pengalaman Pantekosta yang sepenuhnya. Dengan tubuh, Yesus pernah berkata di dalam Markus 12 ayat 30. Ini adalah hukum terutama. Ya, hukum terutama. Jadi Anda bisa lihat juga di Injil yang lain dengan kata-kata yang berbeda, tetapi di Markus 12 ayat 30 ini secara spesifik dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. That's our body. Apa yang Anda miliki di dalam tubuh Anda, sehingga ketika Anda
mengusahakan diri untuk bergereja, beribadah, Anda sedang mendorong tubuh Anda beribadah. Ketika Anda di gereja mengangkat tangan, Anda mendorong tubuh Anda untuk melayani Tuhan. Ketika Anda bersuara, saya selalu dorong staf di GPDI Mahanaim ketika mereka berlutut, mereka jadikan tempat duduk itu mezbah. Yang dikorbankan apa? Suara. Kita nggak nyembelih leher kita, belum ada darah yang tertumpah, tetapi yuk suaramu lantangkan ketika Anda berdoa. Ngantuk? Iya. Capek? Iya. Tetapi kenapa kita tidak korbankan itu untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, oh Tuhan Engkau begitu mengasihi aku sampai Engkau mati di kayu salib. Kalau Engkau tidak mau buka suaramu hanya untuk menyembah Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Jadi kasihilah Tuhan dengan tubuh kita. Kemudian di dalam perjanjian baru juga ditulis ada orang-orang yang menunjukkan kerinduan di dalam jiwa mereka. Setelah tubuh mereka digerakkan, tubuh mereka mulai beraktivitas, kemudian jiwa mereka sekarang, kerinduan mereka mulai digerakkan. Yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14. Di situ ada murid-murid yang berkumpul dengan tekun menanti janji. Jadi mereka bergerak, tubuh mereka gerakkan, tapi jiwa mereka juga terangkat. Mereka menanti, they are hopeful. Ada sering kali kita bergerak tetapi itu hanya rutinitas. Ya memang karena ini waktunya ibadah aku datang. But your soul is empty. Jiwamu enggak di sini. Anda tidak berharap Tuhan melawat. Contoh yang kedua di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Mereka membuka diri mereka untuk dilawat oleh Roh Kudus. Kemudian di dalam Kisah Rasul 10 ayat 33 sampai 44. Maaf ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau memang terlalu cepat saudara bisa copy paste saja dari catatan khotbahnya. Bahwa Cornelius mendengar bahwa Allah kemudian menunjukkan kepada dia suatu penglihatan. Dan dari itu kemudian dia mengumpulkan sanak saudaranya, semua sahabat-sahabatnya. Lihat tubuhnya bekerja. Apa yang dia bisa gerakkan dengan tubuhnya dia lakukan, dia usahakan. Tetapi jiwanya juga naik, jiwanya rindu untuk mendengar firman Allah. Saudara bisa baca itu di ayat yang ke-33, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Tubuhnya digerakkan oleh Tuhan, kerinduannya naik kepada Tuhan, dan kemudian disitulah rohnya tersentuh. Kenapa? Karena roh ini berhubungan dengan Allah yang adalah roh juga. Jadi meskipun Bapa, Anak, dan Roh, tetapi Allah kita yang Esa ini bentuknya roh. Jadi bagaimana kita bisa terhubung dengan Allah kalau kita hanya berhenti di tubuh? Yesus pernah bilang, kalau kamu hanya mengulang doa-doamu seperti sebuah mantra, doa yang bertele-tele, kamu gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dibutuhkan lebih dari sekedar tubuh, kita masuk ke jiwa, motivasinya apa? Kerinduannya apa? Setelah dari jiwa kemudian terbukalah jalan untuk kemudian roh itu terhubung. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu Saudara. Anda mungkin rindu bahwa ketika Anda beribadah ada pengalaman baru. Mulai dari tubuhmu. Gerakkan tubuhmu untuk memuji Tuhan. Saya tahu ada lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara nggak kenal. But just sing it. Biarkan tubuhmu menyanyi. Biarkan tubuhmu naikkan
pujian bagi Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kemudian jiwa kita terangkat. Jiwa kita terangkat. Kita bisa terhubung dengan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, tubuh, jiwa, dan roh itu saling mempengaruhi. Kalau Anda mengerti apa yang dilakukan di tubuh, itu bisa sangat mempengaruhi jiwa Anda. Seseorang yang suka menunda-nunda, misalnya, tubuhnya kemudian bisa menjadi lemas, tubuhnya menjadi malas, tubuhnya underdeveloped. Di sini orang-orang yang suka fitness, saudara tahu itu underdeveloped, ya, tidak berkembang. Jadi apa yang Anda lakukan di tubuh, itu bisa berpengaruh kepada jiwa. Itulah kenapa orang-orang yang suka tersenyum, jiwanya juga senang. Tetapi orang-orang yang murung, jiwanya gloomy. Jiwanya betean, baperan. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda ingin mengalami pengalaman Pantekosta, kobaran api Pantekosta, start from your body. Turun ke jiwamu, ke pikiranmu, dan dari situlah terbuka akses untuk merasakan Roh Kudus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Anda tahu ini bukan sekedar pengalaman 100 tahun yang lalu. Ini pengalaman yang nyata saat ini. Saya nggak tahu dengan pengalaman atau hal-hal yang Anda hadapi pada hari-hari ini. Saya lihat ada rekan-rekan kami yang berduka karena kehilangan. Ada Anda yang mungkin sedang bergumul dengan pencobaan dan penderitaan. Nah, apapun itu, Anda butuh Roh Kudus.